Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Hope that you are great today. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang latihan soal-soal ASPD yang kemarin sudah kamu kerjakan ya. Kita mulai saja untuk mencari tahu bagaimana cara mengerjakannya dan bagaimana langkah mudah untuk menemukan jawabannya. Karena ini sangat penting sebagai bekal kalian menghadapi umat dan juga sebagai bekal kalian menghadapi ASPD. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nah, ini disajikan sebuah teks. Teks ini termasuk jenis teks greeting card atau kartu ucapan. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah what is the writer intention to write the text? What is the writer intention to write the text? Apa artinya? Arti dari pertanyaan ini adalah apakah tujuan penulis menulis teks tersebut? Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Nah, cara mengerjakannya kita harus tahu dulu apa sih greeting card itu. Greeting card itu adalah salah satu kartu yang dipakai untuk mengungkapkan atau memberikan selamat kepada seseorang. Nah, ini tujuannya adalah to congratulate. Jadi tujuannya adalah to congratulate. Ingat, ini tujuannya adalah to congratulate. Kemudian kita lihat isinya apa. Nah, isi dari greeting card ini adalah you graduated. Graduated maknanya adalah lulus. You graduated berarti kamu sudah lulus. Maka bisa disimpulkan bahwa tujuan penulis menulis teks tersebut adalah untuk memberikan selamat atas kelulusan seseorang. Jadi manakah yang benar? Nah, maka jawabannya adalah yang tadi ada cukup congratulate-nya, maka jawaban yang benar adalah D, yaitu to congratulate someone on having graduation. Ingat bahwa kartu ucapan itu to congratulate. Kemudian graduationnya dapat dari mana? Dari kata graduated. Nah, begitu untuk nomor 1. Nah, sedangkan untuk yang A ini tidak tepat karena di sini tell someone the procedure to join. Di sini tell someone the procedure. Ada procedure-nya, maka ini tujuan dari text procedure. Kemudian yang B, give support to a fresh graduated student to get a job. Di sini ada kata get a job, mendapatkan pekerjaan. Padahal di sini kita tidak akan menemukan kata job. Kemudian yang C, to motivate someone to graduate as soon as possible. Di sini sekedar untuk memotivasi agar seseorang segera lulus. Padahal di sini sudah you graduated, sudah lulus. Maka yang paling tepat adalah to congratulate someone on having a graduation. Ya, itulah jawabannya. Kemudian kita lanjut dengan nomor 2. The sender and the recipient are probably. Nah, apa maksud dari pertanyaan ini? Pertanyaan ini maksudnya adalah sender artinya pengirim, kemudian the recipient dan penerima. Penerima kartu ini adalah apa? Jadi ini lebih ditanyakan pada hubungan antara pengirim dan penerima. Hubungan antara pengirim dan penerima. Mereka itu hubungannya apa? Nah, yang pertama ini adalah strangers. Apa sih strangers? Stranger itu artinya orang asing. Nah, sekarang kita lihat apakah mungkin orang asing akan memberikan selamat pada kita? Tentu saja tidak. Maka menjawab yang A tidaklah benar. Kemudian bagaimana yang B? Workmates. Apa sih workmates? Workmates itu adalah teman kerja. Teman kerja. Jadi yang ini juga tidak mungkin. Karena you graduated, sudah lulus, berarti tidak mungkin orang yang teman bekerja memberikan seperti ini, kartu ini. Kemudian kolegas. Sama, kolegas artinya juga adalah teman kerja. Kemudian best friend.
Best friend apa? Teman baik. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Kenapa yang B? Maaf, kenapa yang D? Best friend atau teman baik? Karena ini kita menggunakan logika saja. Seseorang yang lulus itu akan diberi selamat oleh teman-temannya. Jadi kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang D. Next. Berikutnya soal teks deskriptif. Nah, ini termasuk teks deskriptif. Ingat, teks deskriptif itu adalah teks yang menceritakan tentang satu hal tertentu. Nah, di sini teksnya ini berbicara tentang apa sih? Nah, ini pertanyaannya adalah, what does the text tell us about? Tentang apa tuh teks tersebut? Tentang apa teks tersebut? Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini mudah saja. Untuk mencari tema dalam teks deskriptif, cukup melihat pada kalimat yang pertama dari teks tersebut. Di sini jelas sekali bunyinya adalah among some toys at home, Amy's favorite toy is a teddy bear called Tickly. Jadi di antara mainan-mainan di rumah, mainan favorit Amy adalah teddy bear yang bernama Tickly. Jadi dari sini saja kita cocokkan dengan poin A, B, C, dan D. Manakah yang paling tepat? Nah, ternyata yang paling tepat adalah D, yaitu Amy's favorite toy. Bukan karakteristik. Karakteristik itu apa? Karakteristik itu adalah karakter, sifat, ciri-ciri. Kemudian yang B, the safest toy forbidden. Jadi mainan yang paling aman. Dan yang C ini, a bear named Tickly. Beruang yang bernama Tickly. Walaupun yang C ini agak mengecoh, tapi kita lihat lagi, kembalikan lagi ke kalimat awalnya. Amy's favorite toy is a teddy bear called Tickly. Jadi teddy bearnya ini adalah mainan favoritnya Amy. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kita lanjut nomor 4. Masih teks yang sama tentang mainan favorit Amy. Pertanyaannya adalah, how is teddy bear now? Bagaimanakah teddy bear-nya sekarang ini? Kata kuncinya apa? Kita lihat dulu kata kuncinya. How artinya bagaimana? Bagaimana teddy bear now? Nah, ini ingat kata now di sini bisa menunjukkan pada jawaban. Inilah kata kuncinya. Terus caranya bagaimana? Tinggal mencari kata now ini dalam teksnya. Nah, di sini ditemukan ada kalimat up to now, Tickly sleep next to her in her bed every night. Pada kalimat ini sudah ketemu. Sampai sekarang, Tickly tidur di sampingnya, di ranjangnya atau di tempat tidurnya setiap malam. Tetapi kalau kita lihat kalimat ini, maka di option A, B, C, D ini juga belum ada yang benar sama sekali. Nah, kalau seperti itu terus bagaimana? Nah, langkah selanjutnya kita akan membaca kembali atau mencarinya pada kalimat berikutnya. Nah, kalimat berikutnya bunyinya apa? It comforts her although the toy is a bit dull and dirty due to the time passes. Nah, nih, dari sini. It comforts her although the toy is a bit dull and dirty due to the time passes. Maksudnya apa? Nah, itu masih membuatnya nyaman meskipun mainan tersebut sudah dull, sudah jelek dan sudah kotor karena waktu yang berlalu. Nah, berarti ini kita tinggal mencocokkan dengan A, B, C, dan D. Nah, kalau dilihat dari kalimat ini, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Option A. Next, kita lanjut nomor 5. Masih nomor 5, masih dengan teks yang sama. Di sini pertanyaannya adalah based on the text we know that. Dari teks tersebut kita tahu bahwa
titik-titik. Caranya bagaimana? Mau tidak mau, anak-anak harus menyimpulkan. Cara menyimpulkannya bagaimana? Cocokkan 1/1. Dicocokkan 1/1 dengan teksnya. Ingat, dicocokkan 1/1 dengan teksnya. Jadi anak-anak harus mengambil cara diurutkan. A, kita cari dulu di teks apa ada apa tidak. B, kita cari di teksnya ada apa tidak. C, demikian juga. D, demikian juga. Kita lihat yang A dulu. Teddy bear is the only toy that Amy has. Di sini ada kata only. The only itu artinya adalah hanya. Hanya atau satu-satunya. Jadi teddy bear adalah satu-satunya mainan yang dimiliki oleh Amy. Kira-kira betul apa enggak? Kita cari dulu. Teddy bear, the only toy that Amy has. Nah, kita lihat tadi di kalimat pertama ini tadi ya. Among some toys. Nah, ternyata di sini ada kata some toys. Some toys itu artinya apa? Some toys, some itu artinya beberapa. Di sini beberapa, padahal di sini hanya satu-satunya. Berarti untuk yang A ini tidak tepat. Karena di sini menyatakan beberapa mainan, tapi di sini hanya satu. Kita lihat yang kedua. There are some toys which are never used. Artinya apa? Ada beberapa mainan yang sudah tidak pernah digunakan. Nah, kita cari dulu. Di sini ada kalimat there are some toys which are never used. Ada beberapa mainan sudah tidak digunakan ya. Kita lihat pada kalimat kedua, ini bunyinya apa? Others are stored in special cupboard made of glass. Yang lainnya, others are stored. Stored itu artinya disimpan in special cupboard made of glass. Jadi yang lainnya disimpan di lemari khusus yang terbuat dari kaca. Nah, berarti kalau mainan itu disimpan, berarti sudah tidak dipakai atau masih dipakai. Kesimpulannya, ketika mainan itu sudah tidak dipakai, maka berarti mainan itu sudah tidak digunakan. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B. B lagi. Nah, oke anak-anak, untuk saat ini sampai nomor 5 dulu. Kemudian nanti akan kita lanjut nomor berikutnya dengan video yang lain, oke?